Saudara-saudara, tadi barusan saja saya menonton TV One, di mana di situ ada acara wawancara dengan saksi mata. Yang saksi mata ini adalah mereka yang berada di sekitar Teluk Kumai. Teluk Kumai itu berdekatan dengan Pangkalan Bun, di mana itu adalah titik koordinat yang diperkirakan jatuhnya AirAsia penerbangan nomor KZ 8501. Dalam wawancara itu terungkap bahwa pesawat itu jatuh dekat ke daratan karena mereka bisa mendengar bunyi yang besar dan merasakan getaran di tanah. Padahal mungkin itu bukan getaran tanah, tetapi adalah gelombang frekuensi yang datang dengan begitu cepat sehingga mereka terasa tanahnya bergetar dan bunyi yang demikian dahsyat. Itu terjadi pada kira-kira hari Minggu jam 7 pagi. Jadi jam itulah memang diperkirakan pesawat itu hilang kontak dan hilang dari layar radar. Nah, saya menghubungkan itu dengan kejadian agar supaya bagaimana supaya penanganan kecelakaan yang begini ini lain kali mungkin bisa diperbaiki dan bisa cepat. Hal ini saya hubungkan dengan penjelasan Kabasarnas pada hari kedua, hari Senin sore di TV One juga, yang mengatakan bahwa pagi hari jam 8 mereka sudah diberitahu oleh Australia bahwa ada sinyal-sinyal dari pesawat itu yang memancarkan distress sinyal. Sinyal itu harusnya segera ditindaklanjuti atau di follow up. Jangan dibuat polemik yang mana merasa di dalam penayangannya Kepala Basarnas merasa bahwa itu suatu tipuan belaka. Padahal kalau diteliti itu benar bahwa memang di laut itu distress sinyal itu ada pada 406 MHz dan 121,5 MHz. Di televisi juga sudah pernah ditayangkan wawancara antara Metro TV dengan ahli teknologi dari PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Ahli itu mengatakan bahwa Airbus 320 ada sebagian itu adalah buatan daripada PT Dirgantara Indonesia. Pada wawancara itu terungkap bahwa di pesawat itu ada 2 peralatan sebagai penglokasian pesawat itu, yaitu adalah personal locator beacon dan emergency local transmitter. Kenapa dibuat 2 begitu? Supaya apabila satunya gagal, berarti ada yang lainnya. Atau yang satunya salah tunjuk, berarti yang satunya juga tidak bisa mengkoreksi. Ya, artinya kalau ada kerusakan sehingga dia menunjuk di tempat yang salah, ada
pesawat distress emergency lain yang bisa dicari dan bisa menetapkan posisinya. Karena semua distress sinyal itu dibuat berdasarkan atau berbasis pada GPS, Global Positioning System. Dalam GPS atau katakanlah peralatan itu, begitu dia jatuh di laut, dia langsung terhubung dan memancar. Atau kalau di darat, begitu dia kena impact demikian keras dengan sekitar berapa tekanan, dia G-force, dia akan segera bekerja. Tapi dalam kesempatan itu, sayang sekali, dipolemikan, bukan segera ke lokasi untuk membantu atau memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan itu, malah masih ditunda-tunda. Jadi saudara-saudara, ya digunakan pesawat itu sebenarnya dia itu karena dia GPS, dia mau mancar, dia mengatakan bahwa saya itu ada di sini loh. Nah, silakan cari. Tapi jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Sekarang begitu dengar langsung cari. Bagaimanapun cuacanya. Kalau Anda mau bekerja sebagai search and rescue, ya tidak, prosedurnya memang ada. Tidak selalu memaksakan diri, tetapi Anda harus hadir di saat itu secepatnya. Paling tidak, kalau misalnya dilaksanakan, diikutin baik-baik, pasti mungkin masih ada yang tertolong. Nah, ini mohon maaf, tapi karena perhitungannya begitu. Kalaupun cuaca buruk, kan bisa dikoordinasi rakyat setempat atau nelayan setempat dimobilisasi untuk datang ke lokasi. Ya, karena kita Basarnas kan ada punya peralatan yang begitu dia tanya kepada nelayan, kamu dengar bunyi, dari mana arahnya? Langsung diarahkan direction finder. Anda akan mendapat garis di direction finder bahwa itu ada berapa derajat dari tempat Anda berdiri. Cuma jaraknya saja yang tinggal dicari. Kalau bunyi itu masih kedengaran, kira-kira bunyi itu ada berjarak berapa jauh dari tempat Anda berdiri. Jadi banyak peralatan yang bisa digunakan itu. Dan kalau tidak, rakyatnya itu dimobilisasi, ya, ditebar kayu kayak di situ atau ditebar pelampung di daerah situ supaya orang-orang itu masih bertahan. Karena kalau saya lihat di televisi ada pramugari yang masih pakaian lengkap, ada pintu darurat, ada perempuan yang sudah setengah telanjang. Itu artinya apa? Artinya pesawat itu mungkin mendarat dengan keras di laut dan sudah diperhitungkan oleh pilot. Dia mencari daerah yang dekat pantai agar tidak terlalu dalam untuk penyelamatan. Tapi kalau penyelamatan datang 2 hari kemudian, everything is over. Semuanya telah berakhir. Mereka akan mati semua. Di samping itu, mayat mereka, badan pesawat pun sudah sulit ditemui karena dia sudah terbawa arus ke arah yang tidak kita ketahui. Saudara-saudara, mungkin saya terlalu jauh menyatakan ini, mohon maaf untuk semua yang mendengarkan. Saya ada sedikit pengalaman sebagai kerja sebagai pensiunan Pertamina Perkapalan, pernah ikut juga menyelamatkan di laut, tidak usah saya cerita di sini. Karena kenapa saya mengadakan koreksi ini? Karena hari ini
sudah hari ke-6. Berarti mereka itu mungkin sudah hanyut dan tidak akan pernah timbul lagi. Karena hari pertama, kedua mereka masih tenggelam karena masih berat. Setelah membengkak, hari ketiga timbul. Hari keempat mulai dimakan ikan, perutnya mulai pecah, dan daging-dagingnya mulai terlepas. Itu akan tenggelam lagi. Hari keempat, kelima, hari keenam hanya tinggal tulang-tulang saja. Dan tulang-tulang itu berserakan kemana-mana. Karena arus di daerah Selat Karimata itu adalah arus yang berarah kemana-mana, maupun arus atas yang digerakkan oleh angin, maupun arus kompensasi yang ada di pertengahan atau di bawah laut. Demikian juga saya perlu sampaikan, ya, saya lupa saudara-saudara. Jadi saya mohon maaf sebenarnya berbicara ini, ya jadikanlah hal yang saya bicarakan ini untuk bahan pelajaran di waktu yang akan datang, ya, karena setidaknya saya sangat heran kalau misalnya masih butuh peralatan dari luar negeri untuk mencari untuk mencari bangkai kapal itu, kapal terbang itu. Karena setahu saya, Angkatan Laut Republik Indonesia kalau dimintain bantuan, dia segala macam peralatan ada. Tapi kan dia menunggu komando, karena ada satu komando di Basarnas. Peralatan Angkatan Laut itu adalah lengkap sekali. Di samping mereka bisa bekerja di segala cuaca. Jangan dilarang, kasih tahu aja mereka bekerja yang aman dan mereka akan bekerja. Masa untuk menyelamatkan manusia kita mau menunggu sampai good weather atau menunggu cerah? Tidak pernah cerah, Pak. Tidak pernah cerah. Karena sekarang ini adalah bad weather atau musim pancaroba, sehingga lautan itu bergejolak. Jadi kalau mau bekerja, datangi aja tempat itu, kemudian bekerjalah seadanya. Kalau berbahaya berhenti, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di situ. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang mungkin terkena atau yang tidak senang dengan apa yang saya katakan ini. Ini hanya untuk sekedar mengingatkan supaya kita tetap bersatu. Terima kasih.